Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, yang pada malam hari ini kita akan mengkaji pada hadis yang nomor ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Innad dunya hulwatun, sesungguhnya dunia itu manis, khadiratun, dan hijau. Jadi ini adalah sebuah gambaran dunia yang digambarkan di dalam hadis ini. Dunia itu adalah manis. Coba dengan lihat bentuknya yang kita senangi saat ini. Apa itu sifatnya yang berupa mall, atau gedung yang mewah, atau kehidupannya, ini terasa manis. Khadiratun, dan menghijau, artinya menyejukkan hati ketika dipandang. Ya, mungkin harta, mungkin tahta, mungkin jabatan, begitu indahnya itu semua. Bahkan banyak orang lalai, banyak orang itu terperdaya dengan manisnya dunia, dengan hijaunya dunia, ya, sehingga melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, sesungguhnya Allah ya mewariskan kepada kalian, kepada kita umat manusia ini, fiha, di dalam dunia itu. Jadi baik tidaknya dunia itu tergantung kita, tergantung kita bagaimana cara melihat dunia ini. Memang biasanya orang itu ya, ketika diuji oleh Allah, harta bisa jadi dia jauh dari Allah, mungkin jabatan bisa jadi membuat kita ya, terlena jabatan itu sehingga lari kepada Allah. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka perhatikan, maka lihatlah bagaimana kamu melakukannya. Peran kita di dunia ini adalah memimpin semua apa yang ada di dunia ini, Pak. Kita ini bisa mengelola dunia. Kalau cara pandang kita ini baik, maka dunia akan menjadi baik. Ya, menganggap dunia ini sesuatu yang menjadi tujuan kita, maka akan menghalalkan segala macam cara. Tapi kalau kita melihat dunia ini bukan tujuan kita, sarana, ya, maka ya tidak berlebih-lebihan dalam mencintai dunia. Ini ternyata jeratan-jeratan setan itu begitu indahnya, ya, sehingga membuat kita ini dengan manisnya dunia, dengan keindahannya, ini ternyata kita dibuat luluh oleh dunia itu, Bapak. Kita ambil contoh ini yang sederhana. Ketika di bulan Ramadan tiba, ya, mungkin di awal-awal Ramadan, ya, kita masih istiqomah, mungkin tarawih kita sampai penuh awal-awal Ramadan. Kita Pak Bu, ya, tapi kenapa di akhir-akhir Ramadan kita lalai, ya, kena keindahan-keindahan yang ada di luar, promo-promo yang sifatnya itu membuat kita memang tergiur gitu, karena akan menghadapi yang namanya Idul Fitri, sehingga kita melalaikan kewajiban kita yang bisa kita laksanakan tepat waktu. Ternyata kita tidak melakukannya, hanya untuk apa? Mencari promo yang sifatnya dunia. Ini satu contoh bahwa gambaran-gambaran yang melalaikan
kita bisa istiqomah, ini ternyata ada di depan kita. Dan masih banyak lagi ya yang membuat kita nanti terlena. Ini masih sifatnya itu adalah sifat promo dunia. Belum lagi ketika kita ada di tempat-tempat yang kelihatan indah, ya, yang kemudian kita terbuai di dalamnya, mungkin ke taman mini bisa kita lihat keindahannya. Kemudian ketika kita punya harta banyak, bagaimana kita cara menggunakan harta itu. Ketika kita diberi amanah, ya mungkin jadi ketua RT, tapi ketua RT ya karena duitnya Pak. Ya, saya yakin ya tidak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau sudah jabatannya lain dari itu, mungkin lurah, mungkin camat, ya bahkan presiden, ini orang rebutan. Siapa yang tidak mau ditawari, mau nggak kamu jadi anggota dewan? Tentu jawabannya kalau dia cara pandangnya itu cara pandang dunia, mau. Kalau sekarang, Masya Allah gajinya berapa? Ketika dia duduk di anggota dewan itu puluhan juta, bahkan ratusan juta ya. Itu kalau iman tidak kuat, Masya Allah bisa hancur kehidupan kita. Belum lagi tunjangan-tunjangan. Maka ada suatu waktu selebriti yang masuk dalam dunia parlemen itu tanya, ya, berapa gaji Anda ketika Anda duduk di DPR ini? Sangat luar biasa, fantastis Pak. Yang awalnya biasa-biasa saja, ya gajinya, ya yang dia dapat per bulan ketika dia duduk di tempat itu justru ya, peningkatannya luar biasa. Maka ketika itu kita dapatkan, ujian kita adalah ujian iman. Mampukah kita ketika diberi amanah berupa jabatan itu kita tunaikan dengan baik, atau justru kita hanya ambil untungnya dunia saja? Ini yang kebanyakan. Orang memburu jabatan itu ternyata motifnya ya untuk keuntungan dunia, tidak memikirkan kepentingan umat, rakyat. Ini yang membuat kita ini yang nantinya akan celaka di hadapan Allah. Yang dilihat itu bukan perannya dia di anggota dewan itu ketika diberi jabatan itu, tapi yang dia lihat adalah saya untungkah ketika ada duduk di anggota dewan itu. Nah, cara pandang yang seperti ini perlu kita ubah. Ketika kita diberi amanah, monggolah jenengan kalau mampu, kalau jenengan ahli tidak apa-apa. Ya, jenengan di bidangnya, jenengan ditawari, ya tanpa ada satu hal lain, syarat-syarat yang membuat jenengan berat, silakan aja. Tapi ingat, di situ ada beban berat. Tapi ada konsekuensinya tadi. Jenengan akan dapat perubahan ekonomi yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain, ya jenengan harus menjalankan amanah yang lain dari sebelum-sebelumnya. Fattaqud dunia, ini hadis. Waspadailah dunia. Wattaqu an-nisa, Masya Allah. Waspadailah perempuan. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika orang diuji oleh Allah harta, bisa tahan kita ini, bisa kita jalankan peran harta itu dengan baik, bahkan kita sedekahkan ke anak yatim, fuqara wal masakin, ke pondok pesantren dan seterusnya. Itu kalau kita dititipi harta bisa jadi ya kita tidak terbuai di dalamnya. Tapi terkadang, mohon maaf, ketika kita ada orang ya yang bukan dari keluarga kita, ya seorang yang bukan mahram kita, ya, dengan legowonya ada monggo, ya saya diduakan pun tidak ada masalah misalnya. Ini bisa jadi ya dia tidak bisa membawa amanah itu, bisa jadi dia akan hancur hidupnya. Dan biasanya ujian ini kebanyakan tidak, ya banyak orang bisa bertahan. Karirnya yang awalnya melejit, ya hancur gara-gara ini Pak. Ya berat sekali. Ya kenapa? Karena ini adalah lain dari yang lain, lain dengan harta, lain dengan tahta. Tapi ini adalah ujian
ya lawan jenis kita, perempuan yang saat ini ya ada dalam kehidupan kita, maka perlu kita waspadai. Wattaqun nisa, ujian ya, waspadailah perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fit nisa, sesungguhnya awal kali fitnah ya yang ada di dalam Bani Israel, dalam kehidupan mereka itu adalah karena perempuan ya. Ini yang perlu kita waspadai Bapak. Jadi ujian itu cuma 3, harta, tahta, wanita. Di mana-mana ini 3 hal ini ya, kita ini sedang diuji. Kadang kita punya harta banyak, lalai kepada Allah banyak ya, yang awalnya kiri, tidak punya apa-apa, kemudian dia ya diberi anugerah oleh Allah, usahanya meningkat ya, kemudian ya semakin meningkat usaha itu, ternyata tidak dia berperan yang baik, justru jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi. Maka waspadai 3 hal ini, harta, tahta, wanita. Ketika kita bisa mewaspadai ya bahwa ini adalah satu fitnah, insya Allah kita akan hati-hati ya ketika diamanai jadi bendahara. Kalau bendahara ya jamiah insya Allah karena duitnya Pak ya, jenengan kalau ada uang jenengan itu berapa toh yang dibebankan ke jenengan bawa duit berapa, paling 100.000, 200.000. Tapi kalau bendaharanya tingkat nasional Pak, Masya Allah itu berat, bisa puluhan juta, ratusan juta kita bawa setiap hari, bahkan setiap bulan kita membawa uang itu. Mau dikemanakan uang ini? Nah, kalau setan sudah masuk ya pakai aja sendiri dulu untuk kehidupan kamu, nanti kan bisa dibayarkan ya hutang itu mungkin di bulan depan dan seterusnya. Itu akan muncul ketika kita punya duit itu Pak. Ya saat ini mungkin kita mengatakan saya tidak akan tergiur Pak dengan duit. Oh iya, kita tidak punya duit ya. Ketika kita punya duit lain ceritanya ya. Maka antara teori dan praktek ternyata tidak sama. Sekarang teori, orang tidak punya duit kemudian mengatakan insya Allah saya kalau punya duit pasti akan amanah ya, pasti tidak akan korupsi dan sebagainya. Tapi ternyata dalam prakteknya banyak orang ketika diberi amanah harta tidak bisa dijalankan dengan baik. Jadi semua itu harus kembali kepada fungsinya masing-masing dan sadar bahwa semua itu adalah fitnah yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus waspada, harus mawas diri ketika diberi anugerah oleh Allah apapun ya, mau harta, mau jabatan ya, mau apa kehidupan kita yang membuat kita ini berubah lebih baik. Ingat, itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena titipan, jalankan dengan baik, perankan dengan baik, insya Allah akan mendatangkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali Bapak Ibu sedikit yang bisa kami sampaikan karena waktu. Semoga sedikit yang kami sampaikan ini bisa mencerahkan diri kita, bisa membuat kita lebih baik, bisa membuat kita semakin dekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.